Mereka ada di dekat situ selama 4 tahun. Di manakah mereka? Ternyata mereka tertimbun di dalam tanah halaman belakang rumah mereka sendiri. Hai Mamen, makasih banyak yang udah klik video ini. Jujur, hari ini aku mau ajak kalian buat ngobrolin satu kasus yang pas aku riset. Gila, ini bikin aku merinding sekaligus geleng-geleng kepala semalaman. Kalian pernah gak sih kepikiran orang yang paling kalian percaya, yang sedarah sama kalian, ternyata malah jadi orang yang paling haus sama darah kalian sendiri? Kasus yang mau aku bahas ini terjadi di Banyumas. Bayangin deh, ada satu keluarga besar yang tiba-tiba lenyap dalam satu malam. Nah, selama 4 tahun itu, tetangga, warga, bahkan sang ibu kandung sendiri itu percaya kalau anak-anak dan cucunya yang menghilang ini lagi merantau ke Jakarta buat nyari duit. Tapi ternyata pas kebongkar plot twistnya, ya ampun banget. Mereka semua nggak pernah pergi kemana-mana ternyata. Mereka ada di dekat situ selama 4 tahun. Di manakah mereka? Ternyata mereka tertimbun di dalam tanah halaman belakang rumah mereka sendiri. Gila nggak tuh? Makanya sebelum kita masuk ke kronologi lengkapnya yang benar-benar bikin geregatan ini, mending kalian ambil posisi paling nyaman dulu deh. Siapin cemilan atau minuman kalian biar kita bisa bahas ini dengan santun tapi tetap dapat tegangnya. Yuk, mari kita bahas. Oke, kita kenalan dulu sama tokoh utama di dalam pusaran tragedi ini. Ada seorang nenek tua bernama Mbak Misem yang waktu itu usianya udah sekitar 76 tahun. Suaminya yang udah lama meninggal, dia tinggal di sebuah rumah di desa Pasingganan, Kabupaten Banyumas. Nah, Mbah Misem ini punya 5 orang anak. Anak pertama namanya Ratno. Ratno ini punya anak juga namanya Pipin. Nah, Pipin ini adalah cucu kesayangan yang juga tinggal di rumah itu karena Ratno udah cerai sama istrinya. Anak kedua namanya Saminah. Saminah inilah yang nantinya bakal jadi dalang dari semua kegilaan ini. Dia punya anak bernama Irfan Putra dan Sania. Nah, anak ketiganya bernama Yono. Anak keempat namanya Edi. Nah, si Edi ini satu-satunya anak yang udah pindah rumah ke tempat mertuanya yang jaraknya sekitar 9 km dari situ. Anak kelimanya atau si bungsu namanya Heri. Jadi di rumah utama itu Mbak Misem tinggal bareng Ratno, Vivin, Yono, dan Heri. Sementara Saminah dia membangun rumah sendiri. Tapi, nah ini dia pemicu masalahnya. Saminah ini bangun rumah tepat di sebelah rumah Mbak Misem. Jaraknya cuma sekitar 5 meteran. Dan tanah tempat dia bangun rumah itu masih merupakan bagian dari lahan milik Mbak Misem, alias tanah warisan keluarga. Jujur ya, kalau kita ngomongin soal tanah warisan di Indonesia ini, sensitifnya tuh udah ngalah-ngalahin apapun kan. Saudara-saudara Saminah yang lain, Ratno, Yono, dan Heri jelas gak setuju. Karena mereka merasa Saminah ini maruk atau egois. Karena asal klaim tanah keluarga yang harusnya dibagi rata secara adil untuk 5 bersaudara. Tapi Saminah juga punya pembelaan sendiri yang bikin dia ngerasa paling benar. Dia selalu bilang, aku kan yang paling sering nongkrong di rumah buat ngurusin Mbak Misem, sementara kalian semua pada sibuk kerja. Nah, gara-gara argumen itu, rumah Mbak Misem yang harusnya jadi tempat berteduh yang hangat, malah berubah menjadi ring tinju perdebatan yang gak ada habisnya selama bertahun-tahun. Tiap hari isinya cuma adu mulut, sindir-sindiran, sampai anak-anak Saminah, terutama Irfan dan Putra, itu tumbuh besar sambil ngeliat ibu mereka selalu disudutkan oleh paman-paman mereka sendiri. Rasa benci di hati anak-anaknya ini pelan-pelan numpuk kayak bom waktu. Nah, Mamen, kalian harus tahu kapan titik didih emosi ini akhirnya meledak.
Pada suatu hari di tahun 2014, Saminah dan anak-anaknya ngeliat ada orang dari pihak bank datang ke rumah paman-paman mereka buat ngukur luas tanah. Di situ anak-anak Saminah dan Saminah langsung narik kesimpulan sepihak. Wah, mereka mau ngejual tanah warisan ini ke bank tanpa persetujuan kita. Pikiran mereka seperti itu. Disinilah logika mereka benar-benar mati. Alih-alih ngomong baik-baik atau dibawa ke jalur hukum, dendam lama yang bercampur rasa takut kehilangan harta bikin Irfan dan Putra, anak Saminah, mengusulkan sebuah ide gila ke ibunya. Bu, gimana kalau kita habisin aja mereka semua? Gila nggak tuh? Dan yang bikin shock, Saminah sebagai ibu bukannya nampar anaknya biar sadar. Dia malah bilang, ayo aku setuju. Bagaimana sih ceritanya seperti itu, ibu? Mereka pun mulai bagi tugas dengan sangat rapi. Irfan dan Putra bakal jadi eksekutor, sementara Saminah tugasnya adalah menjaga situasi lingkungan luar rumah. Dan ini yang paling jahat, mengalihkan perhatian Mbak Misem biar nggak tahu apa-apa. Karena Mbak Misem emang bukan target mereka. Target utama mereka itu cuma 3 orang, Ratno, Yono, dan Heri. Hari Kamis pagi, tanggal 9 Oktober 2014, ini adalah hari di mana takdir satu keluarga ini berubah total. Pagi itu situasi rumah sepi banget karena paman-paman mereka yang biasanya siap bekerja dan si cucu Vivin lagi pergi kuliah. Saminah langsung menjalankan tugas pertamanya, yaitu dia memanggil Mbah Misem buat main ke rumahnya dengan alasan nemenin dia. Mbah Misem yang gak curiga apa-apapun ya nurut aja. Begitu Mbah Misem keluar dari rumah utama, Irfan dan Putra langsung masuk sambil bawa peralatan yang udah mereka siapin, yaitu tabung gas 3 kilo, dongkrak mobil, sama cangkul. Target pertama mereka adalah Yono yang kebetulan saat itu baru banget selesai mandi. Pas Yono melangkah keluar dari kamar mandi tanpa peringatan sedikit pun, Irfan dan Putra langsung menghantam kepala Yono pakai tabung gas 3 kilo itu dengan sekuat tenaga. Yono pun langsung tumbang gak sadarkan diri dan meninggal di tempat. Tubuhnya bersimbah darah, kemudian diseret dan disembunyikan sementara di kamar Mbak Misem. Ngeri banget kan? Tapi itu baru permulaan loh, Mamin. Mereka berdua kemudian duduk di ruang tamu nungguin target kedua pulang. Menjelang sore, Ratno, anak pertama, pulang ke rumah. Begitu Ratno masuk pintu, dia langsung disergap. Ratno sempat mencoba melawan. Sempat ada suara gaduh di dalam rumah. Tapi karena kalah jumlah dan pelaku pakai senjata tumpul yang berat, Ratno pun akhirnya roboh juga terkena hantaman tabung gas. Jasad Ratno diseret lagi ke kamar Mbah Misem, ditumpuk di atas jasad adiknya yaitu Yono. Gak lama setelah itu pun si bungsu Heri pulang. Polanya masih sama. Heri langsung dieksekusi begitu melangkah masuk ke dalam rumah yang udah berubah jadi jagal manusia itu. 3 saudara kandung ibu mereka habis dalam waktu beberapa jam saja di tangan keponakan mereka sendiri. Nah, pas mereka lagi nafas lega karena 3 target utamanya udah habis, tiba-tiba mereka panik. Mereka baru ingat kalau ada Vivin, anaknya Ratno yang kuliah itu. Dan kebetulan Vivin pun belum pulang. Vivin ini sebenarnya nggak masuk dalam daftar target mereka karena dia cuma seorang anak perempuan yang nggak ikut-ikutan di dalam masalah tanah warisan ini. Karena panik, Irfan dan Putra mengambil HP milik Ratno. Terus ngirim SMS ke Vivin. Isinya nyuruh Vivin buat nggak usah pulang dulu atau main ke tempat temannya. Mereka pun berniat buru-buru beresin mayat ayah dan paman-pamannya sebelum cucu ini pulang. Atau si Vivin ini pulang. Tapi malangnya nasib si Vivin, sebelum SMS itu sempat dibaca atau direspon, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Vivin sudah sampai di rumah. Pas Vivin masuk ke dalam rumah, dia bingung kok rumahnya berantakan dan bau anjir darah. Irfan dan Putra yang udah kalap pun
dan ngerasa nggak punya pilihan lain demi menutupi rahasia ini, akhirnya terpaksa eksekusi Vivin juga dengan cara yang sama keji menggunakan tabung gas 3 kilo itu. Vivin pun tewas seketika di tangan sepupunya sendiri. Pas malam hari tiba, di saat lingkungan desa udah sepi dan gelap gulita, Irfan dan Putra pun menyeret keempat jenazah itu ke halaman belakang rumah Mbak Misem. Mereka menggali lubang yang gak terlalu dalam, cuman sekitar 1 meter aja. Lalu mengubur keempat tubuh itu secara massal bersama pakaian-pakaian yang mereka kenakan hari itu. Dan ada satu detail lagi. Malam itu, Sania, anak perempuan Saminah yang lain, baru pulang kerja. Dia awalnya gak tahu apa-apa tentang rencana pembunuhan ini. Sampai di rumah, ibunya pun menceritakan semuanya. Sania yang mendengar cerita itu syok berat, ketakutan setengah mati. Tapi atas dasar sayang yang salah kepada ibunya, dia memilih buat tutup mulut dan berjanji gak bakal lapor polisi. Malah berapa minggu kemudian, Sania lah yang membantu menjual barang-barang berharga milik para korban seperti motor, laptop, demi menghilangkan jejak. Besoknya, Mbak Misem yang sempat ditahan di rumah Saminah dengan alasan lagi sakit, akhirnya dibolehin pulang ke rumah utamanya. Pas masuk rumah, Mbak Misem heran kok sepi banget. Awalnya dikira anak-anaknya lagi pada kerja. Tapi setelah berapa hari nggak ada yang pulang, Mbak Misem ini mulai nangis dan nanya ke Saminah. Anak-anak sama cucu aku pada kemana sih? Kok nggak ada yang pulang? Dengan muka lempeng tanpa dosa, Saminah pun menjawab, "Oh alam Bu, mereka itu semua mendadak merantau ke Jakarta karena dapat kerjaan bagus di sana." Namanya juga nenek tua yang polos. Mbak Misem pun percaya aja meskipun hatinya hancur banget karena anak dan cucunya pergi merantau tanpa pamit atau salaman sama dia. Sandiwara ini bertahan sampai 4 tahun. Setiap kali lebaran tiba, dari tahun 2015, 2016, sampai 2017, Mbak Misem selalu masak banyak banget di dapur. Dia bikin ketupat, opor ayam, sambil duduk di depan pintu berharap anak-anaknya bakal pulang dari Jakarta membawa kejutan. Dan dia pun sering nangis sendiri sambil mikir, apa ya kesalahan aku sebagai ibu sampai anak-anak tega gak ngasih kabar sama sekali selama bertahun-tahun. Bayangin gak sih betapa jahatnya Saminah dan anak-anaknya? Setiap hari mereka ngelihat neneknya nangis, merindukan anak-anaknya, padahal mereka tahu persis bahwa orang-orang yang ditangisi itu tertimbun di halaman belakang rumah tempat sang nenek sering menyapu daun kering. Sebenarnya, kecurigaan itu sempat muncul dari beberapa pihak, yaitu pacarnya Vivin yang sempat nyariin ke kampus karena Vivin mendadak hilang tanpa kabar. Teman-teman kampusnya juga pada bingung kemana Vivin ini. Terus rekan kerja Ratno di kantor PNS juga bingung karena Ratno nggak masuk kerja berbulan-bulan sampai akhirnya diberhentikan secara tidak hormat. Bahkan Edi, anak keempat yang tinggal jauh, sempat curiga karena ngerasa aneh kalau mereka semua ngerantau secara serentak dan mendadak, apalagi Vivin kan lagi kuliah. Kenapa bisa dan kerja apa gitu? Edi bahkan sempat bikin laporan kehilangan ke polisi, tapi karena minimnya petunjuk di tahun 2014 itu, penyelidikan pun sempat buntu. Hingga akhirnya kita ke tanggal 22 Agustus 2019, yaitu di hari Kamis, tepat 4 tahun berlalu. Mbak Misem ngerasa halaman belakang rumahnya udah terlalu semak dipenuhi rumput liar. Dia pun minta tolong ke seorang warga sekitar bernama Rasman buat bersihin rumput sekaligus ngegali tanah buat bikin saluran pembuangan air. Pas Rasman lagi asik-asiknya mengayunkan cangkulnya, tiba-tiba cangkulnya ngebentur sesuatu yang keras. Ternyata pas dilihat, itu adalah seonggok tulang. Awalnya Rasman mikir, paling cuma tulang hewan aja. Tapi pas digali lebih dalam, dia malah nemuin tengkorak manusia lengkap dengan helaian kain pakaian yang udah nyaris menyatu sama tanah. Rasman langsung lari ketakutan menemui Mbak Misem yang kemudian diteruskan ke ketua RT dan pihak kepolisian. Polisi pun langsung datang berbondong-bondong meratakan garis polisi di halaman belakang rumah Mbak Misem.
Tim forensik pun mengevakuasi 4 rangka manusia dari lubang dangkal itu. Polisi langsung mengamankan 10 orang saksi dari lingkaran keluarga terdekat, termasuk Saminah, Irfan, Putra, dan Sania. Sesuai teori kriminal ya Mamen, kebohongan itu serapi apapun disimpan, kalau diinterogasi polisi secara terpisah pasti bakal pecah juga. Jawaban Samina dan anak-anaknya nggak sinkron satu sama lain, dan gestur tubuh mereka mencurigakan banget. Akhirnya setelah pemeriksaan yang intens, mereka berempat nggak bisa mengelak lagi dan mengakui semua perbuatan keji mereka di tahun 2014 lalu itu. Singkat cerita, di persidangan tanggal 7 Januari 2020, hakim pun menjatuhkan vonis yang sangat setimpal. Saminah, Irfan, Putra dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ingat ya, di Indonesia hukuman seumur hidup itu artinya mereka bakal mendekam di dalam sel sampai napas terakhir mereka habis. Gak bakal bisa menghirup udara bebas lagi. Sementara Sania, karena dia nggak ikutan membunuh tapi terbukti ikut membantu menyembunyikan kejahatan dan menjual barang korban, dia pun divonis 4 tahun penjara. Gila banget ya Mamen, benar-benar seram banget. Cuman gara-gara urusan sepetak tanah warisan yang sifatnya cuman sementara di dunia ini, satu keluarga tega menghabisi darah dagingnya sendiri dengan cara sekeji itu. Mata dan hati mereka udah benar-benar ketutup sama yang namanya keserakahan. Akhirnya apa? Yang mati kehilangan nyawa, yang hidup pun merana di balik jeruji besi sampai akhir hayatnya. Tragis banget. Semoga kasus ini jadi pelajaran mahal buat kita semua. Jangan sampai harta atau uang membutakan tali persaudaraan kita di dalam keluarga. Kalau ada masalah, obrolin baik-baik atau bawa ke jalur hukum yang sah. Jangan pakai emosi sesaat yang ujung-ujungnya merusak masa depan kita. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana nih soal tindakan Sania yang ikut menutup kasus ini? Apakah hukuman 4 tahun itu udah adil atau harusnya lebih berat? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah yuk. Kita ngobrol bareng di sana. Nah, jangan lupa juga buat klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kita bisa ketemu lagi di pembahasan lah kasus-kasus seru berikutnya. Aku Liska Miranda pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya Mamen. Bye bye. Muah.